Ini udah cukup, segitu aja sudah cukup, jangan banyak-banyak. Ini serainya dulu nih, geprek. Digeprek. Kita masukin. Terus daun salamnya dan cabenya dulu. Ini kita masukin. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Dapur Cobek bersama saya Aiko, dan kali ini ada kembaran saya nih yang nemenin saya masak. Kembaran ya. Bener. Soalnya matanya Iya, hampir sama, Bo. Kali Ada ini Laras yang cantik. dan saya senang banget nih bisa diajarin masak di sini nih. Soalnya saya nggak bisa masak dan saya butuh banget kan udah mau menikah, jadi harus bisa masak. Ada tuntutan nggak sih kalau dari sang calon suami? Dia sih yang penting pedas, dia suka pedas. Terus habis itu sama Dengar-dengar lu katanya juga suka pedas. wah doyan banget pedas. Tepat banget nih kalau datang ke Dapur Cobek karena semua masakan yang ada di sini bersangkutan dengan yang namanya sambal. Wah, pol, nampol. Nampol pokoknya. Nampol, Nah, iya. sekarang aku nanti akan bikin kamu empal gentong. Nah, kalau empal gentong itu kan memang sajiannya menggunakan sedikit sambal, tapi kan nggak pedas ya. Harus bikin sambalnya lagi. Jadi kalau misalnya doyan pedas, dicampur kayak sambal soto gitu. Dan kali ini aku pengen bikin sambal bawang putih. Sambal bawang putih. Nah, Oke. tapi bawang putihnya nanti akan kita goreng dulu supaya tidak terlalu strong ya ininya, tidak terlalu kuat. Ntar begitu ngomong kalau strong, hah, orang langsung ngabur. Permisi gitu. Gitu. Langsung hehe, iya deh. Aku kan mau goreng-goreng nih, kita mau masak. Iya. Baju kamu bagus, biar nggak kotor. Pakai ini sayang. Nih. Oh, oke. Ini kita tinggal tunggu panas. Buat cabenya nih biar gampang ya. Ini buat cabenya aku menggunakan 50 gram untuk yang cabai merah keriting. Oke. Kalau kamu kalau di rumah itu lebih sering ngulek nggak sih? Wah, kalau ngulek sih nggak pernah. Tapi kalau aku suruh bikin ngambil ngulek iya. Nguleknya otomatis, tolong diginin. Wih, cabenya banyak banget. Iya, yang 50 gram merah keriting, yang rawitnya itu 100 gram. Oh, rawitnya 100 gram. Oke. Ini Bawa kamu mau pulang. bantuin aku nggak sayang? Mau nyoba. Aku soalnya mau ngeprek ini. Nah ini kita goreng ya Bu ya, jadi supaya tidak terlalu ini ya. Dan tidak dicincang, jadi hanya kita geprek aja kurang lebih 5 siung bawang putih yang berukuran kecil. Wih, udah wangi nih kayaknya nih. Sampai wangi dan warnanya sedikit golden brown gitu, langsung kita angkat. Ini sebentar lagi nih, udah mulai garing nih bagian luarnya. Nah ini kalau kayak gini udah kita maaf sayang. Oke. Sedikit ada minyaknya ya masalah, karena ini minyaknya dari bawang putih karena wangi banget ya. Oh, ini diulek lagi? Sampai halus. Atau kamu butuh bantuan saya? Boleh, Saya ambil alih. Boleh. Oke, ini kita ulek sampai halus. Beda ya tangan yang udah biasa sama tangan yang belum ya. Sekali langsung langsung halus. Enggak juga kali, pakai Neng. usaha gitu kayaknya. Nggak usah terlalu halus, karena kan memang ciri khasnya kalau dari ulekan tangan tuh kan memang nggak halus-halus banget. Iya, kelihatannya Teksturnya. ulekan tangan. Beda sama blender. Iya, Rapi gitu. rapi dan bijinya hilang. Iya. Ini tomat, biar lebih gampang aku potong-potong dulu. Itu buat diulek juga. Iya, Oh gitu. Belum apa-apa tuh ngiler banget gitu, langsung ngiler. kenapa? terus, Iya. aku belum begitu jelas nih siapa nih calonnya nih. Adalah calonnya. Temen Ya lama. ada. Oh, Temen lama. Bukan dari entertainment yang pasti. nah, hidupin kompornya. Sambal tuh emang identik makanan khas Indonesia banget ya. Iya, Soalnya kayaknya kalau yang begini-begini tuh udah apalagi kalau kita makan yang soto-sotoan gak ada sambalnya, apa bakso gitu ya. ya, pokoknya berkuah-kuah tuh kayaknya harus pakai sambal. Harus. Ih, enak banget nih. Ini juga bisa buat macam-macam ya. Kalau misalkan mau bikin kayak dendeng balado, masih oke kali ya. Kalau dendeng balado usahakan tidak menggunakan untuk asam-asamnya itu bukan yang dari tomat karena tidak awet. Oh, Kalau nggak bisa awet. dari asam jawa atau perasan jeruk nipis. Dan aku kalau masak ya Harus ada. paling seneng itu daun jeruk. Sekarang garam. Emangnya kalau ukuran masak tuh nggak bisa diprediksi? Satu sendok Satu teh. sendok teh. Oh gitu. Atau sesuai selera. Hebat ya udah tahu 1 sendok teh nih. Oh, iya. Kaldu Ini nggak ada. bubuk. Oh kaldu bubuk.
Aku nggak pernah ketinggalan kalau masak apapun pasti menggunakan gula walaupun sedikit. Oh iya benar. Karena ini pengganti penyedap masakan kita. Iya ya, biar nggak menggunakan penyedap. Kurang yang lebih nggak setengah sendok teh udah cukup karena ini buat sambal seperti soto-sotoan gitu empal gentong jadi nggak manis ya, jangan manis. sehat. Lebih ke gurih ya kalau Iya. gentongnya. Oke. Udah cukup. Tapi kalau untuk minyak sendiri misalkan saya mau ganti dengan olive oil. Boleh, nggak masalah ya? boleh banget. Nggak ada keharusan untuk menggunakan minyak ini, enggak. Wih cantik. Ini dia pemirsa udah jadi sambal bawang putih buatannya Aiko dan juga bantuan dari Laras. Sekarang kita langsung bikin empal gentong dan jangan kemana-mana karena habis ini langsung ada tips. Gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home. Hai semuanya, ketemu lagi di tips dapur ala Aiko. Dan kali ini Aiko akan ngebahas bagaimana caranya untuk mengempukkan daging sebelum diolah. Kan biasanya kalau kita ibu-ibu nih ya di rumah bermasalah dengan daging yang aduh lama banget sih nih empuknya. Sebenarnya gampang banget dan bahan-bahannya ada di sekitar kita. Nah di sini Aiko sudah mempersiapkan daging yang akan saya empukkan menggunakan daun pepaya dan juga sedikit garam. Nah pilih daun pepayanya itu yang masih seger dan daunnya lebar tidak ada cacat karena nanti akan benar-benar kita bungkus dan kita diamkan. Oke, pertama akan kita lakukan sedikit air jadi biar lebih gampang, dikit aja. Terus garamnya kurang lebih 1 sendok teh. Nah ini kita remet-remet nih. Dia sampai bener-bener lemes gitu daunnya dan semua sarinya bisa keluar. Nah setelah itu kita peras. Kita bentangkan di atas talenan. Lalu ambil daging. Lalu kita tutup. Nah, ini kita diamkan selama kurang lebih 2-3 jam. Kalau bisa ini ibu-ibu pengen ngolahnya besok. Malamnya sudah kita bungkus dengan daun pepaya. Hasilnya besok daging akan lebih mudah empuknya. Selamat mencoba. Halo pemirsa, kembali lagi di Dapur Cobek tetap bersama saya dan si cantik Laras. Oh, terima kasih. Kamu juga cantik kok. Nah sekarang ada yang lebih cantik lagi nih kayaknya. Jangan gitu itu. karena udah keseringan nama Cobek. Ulekan sama muka udah nggak bisa dibedain lagi. Ya udah, aku tadi janji kan pengen ngasih tahu bumbu-bumbu yang untuk empal gentong. Mana tahu mama kamu pengen bikin sendiri kan. Benar. Di sini bahan-bahannya mudah banget. Ada cabai giling ini 50 gram, cabai merah keriting ya, yang sudah halus. Ada kemiri 5 butir. Ada bawang putih 5 siung bawang putih. Terus di sini juga ada dagingnya tuh aku pilih yang sandung lamur. Tapi kalau misalnya ibu di rumah lagi bermasalah dengan kolesterol atau lagi diet, itu bisa diganti dengan yang namanya yang daging khas dalam yang tanpa lemak. Nah untuk bumbu lainnya di sini ada bawang merah. Terus untuk kunyitnya yang sudah dibakar ini 1 jari kurang lebih ya. Terus ada kayu manis kurang lebih 4 cm. Terus di sini ada serai. Ini ada daun salam. Nah untuk pelengkapnya nanti ada daun kucai sama bawang goreng. Santan. Oke, aku pengen halusin yang bumbu lainnya. Ini ada kemiri, ada bawang merah, dan bawang putih. Jangan lupa kunyitnya juga dihaluskan. Aku potong supaya lebih gampang ya, Neng. Iya. Ngulek langsung berair-air biasanya matanya. Kalau aku ngulek nggak pernah berair ya, tapi kalau ngiris biasanya. Oh iya. Sebenarnya supaya nggak nangis gampang banget pas kita mau bikin bawang goreng kan diiris-iris dulu. Itu begitu dikupas jangan langsung kita iris karena getahnya masih ada. Harus diangin-anginkan dulu. Bingung soalnya nonton TV sambil ngulek antara filmnya emang sedih atau ngulek bawang gitu kan. Nggak rancu gitu. Wah hebat, halus banget Bu.
Karena Biasa kalau ngulek tangannya emang beda. kalau bumbu ini memang harus halus. Benar. Ingat harus kanan kiri ya ibu-ibu, jadi seimbang, ototnya seimbang. Benar. Kalau Tangan kenceng asal jangan perut buncit nih, bahaya nih. Makan mulu, tapi nggak apa-apa. Emang harus pakai ini juga ya, cermek ya, kunyit soalnya. kunyit kalau udah kena baju nangis ibu-ibu. nggak bisa Jangan ya. pakai baju yang bagus. Ini udah cukup, segitu aja sudah cukup, jangan banyak-banyak. Ini serainya dulu nih, kepak. Digeprek. Kita masukin. Terus daun salamnya dan cabenya dulu. Ini kita masukin Kayu manis ya? kayu manis dan juga cengkeh. Aduk. Kalau ini kelihatan matangnya sama juga warnanya. Oh enggak, belum tunggu semua bumbu dulu. Belum dong, ini kan belum masuk sayang. Pematangannya nanti lewat perebusan. Oh harus direbus juga ternyata. Kan nanti dia masukin kuah, masukin daging biar meresap. Nah ini dagingnya aku rebus terlebih dahulu. Oh gitu ya. Jadi kurang lebih 1 jam, terus kita potong-potong. Ini 1 kilogram. Kita masukin. Nah, sekarang air. Airnya berapa banyak kurang lebih? Tergantung selera masing-masing sih. Kalau aku kurang lebih aku makainya 700 cc sampai dengan 800 cc. Jadi nggak nyampe 1 liter. Nah nanti kalau dia misalnya udah mateng ya, ini kita masukin nih. Dia warnanya akan sedikit berubah lebih gelap. Ini bumbu apa? Ini pala, Pala. bubuk. Nah aku lebih suka di sini boleh ditambahin sama yang namanya garlic powder atau bawang putih bubuk. Lebih berasa kali bumbunya. Ini lada. Ada. Tetap lagi kembali ke selera masing-masing ya ibu-ibu. Kalau misalnya nggak terlalu suka yang ladanya berasa, itu setengah sendoknya udah cukup. Nah ini kita biarin nih sampai mendidih dan kurang lebih kita masak 20 menitan dengan api jangan yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya tadi kita masak dengan api yang besar nih, udah mendidih kita kecilin. Nah, baru kita biarkan 15 sampai 20 menit. Supaya apa? Satu bumbunya itu benar-benar masuk ke dalam dagingnya, meresap benar. Setelah itu juga dagingnya jadi empuk kan. Oh benar. Wanginya udah berasa banget, udah kecium. Soalnya udah mendidih kan ya. Tadi kita sempat tinggal ngobrol sebentar. Bener. Aku tanya sama dia persiapannya apa aja sih ini Neng. Persiapannya utama dari sini Cela, baru Kesiapan hati ya. bisa banget. Kalau udah didih gini kita masukin ini nih. Oh santannya belakangan. Iya, setengah aja, 300 cc. Ya ini udah, kita tinggal tunggu mendidih sebentar. Sambil nunggu aku akan potong daun kucai. Jadi ini cuma kita taburin di atasnya, soalnya kalau daun kucai itu kena air panas aja dia udah mateng. Oh jadi nggak perlu diapa-apain. Enggak. Kalau ngeletoy nanti. Ya cukup. Ini udah mendidih, kita matikan. Ambil deh. Tahu nggak sih kalau empal gentong itu makanan dari mana khasnya? Dari mana sih? Dari Jawa ya bukan ya? Iya, dari Dari Cirebon. Cirebon. Karena Indonesia kan memang banyak banget makanan-makanan tradisional yang sangat Enak. ya. Aku pribadi sendiri lidahnya terbiasa dengan masakan Indonesia daripada yang apa namanya kayak Itali gitu ya. Iya suka bisa aku makan dan itu aku pelajarin kan di sekolahan. Tapi kalau untuk makanan sehari-hari aku lebih nyaman yang apa namanya yang Indonesian. Daun kucainya kita taruh. Dah. Wow. Sekarang bawang gorengnya hampir kelupaan. Penyedapnya itu ya. Kamu suka nggak sih bawang goreng? Suka banget. Aku nasi aja harus pakai bawang goreng. Bener. Itu kalau dibungkus pakai daun pisang terus kita taburi bawang goreng kita bakar sebentar. Wangi banget ya. Wangi daunnya itu daun pisang. Ini udah jadi empal gentong khas Cirebon buatannya Aiko dan juga Laras. Kita langsung bikin minuman. Minuman. Ya